Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan perkembangan bumi. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua bisa mendengarkan penjelasan daripada Bapak mengenai materi hari ini. Kemudian silahkan disimak dan dipahami. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA kita. Oke, anak-anak Bapak semua, kita akan membahas mengenai materi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, silahkan dibaca surat Al-Ankabut ayat 20. Adapun artinya, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi silahkan nanti dipahami tafsir daripada surat Al-Ankabut ayat 20 ini, kemudian dikaitkan dengan materi hari ini mengenai struktur dan perkembangan bumi. Oke, nah Bapak semua, sekarang kita masuk ke pembahasan materi mengenai struktur dan perkembangan bumi. Sebelum kita bahas mengenai perkembangan bumi, kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya sejarah terbentuknya bumi. Oke, yang pertama itu perlu kita ketahui bahwa pengetahuan tentang bumi memberi simpulan bahwa di masa lampau bumi pernah mengalami fase cair pijar, di mana bagian terluar mengalami pengkristalan menjadi kulit bumi dan sewaktu-waktu mengalami retak. Magma dapat menerobos ke permukaan. Jadi ini menurut Ritman pada tahun 1960, sekitar 4,6 miliar tahun yang lampau, awan debu awan debu dan gas yang mengapung di ruang angkasa mulai mengecil, di mana materi pada pusat awan itu mengumpul menjadi matahari kira-kira 100 juta tahun yang lalu. Sisa gas dan debunya sisa debu dan gasnya ini memipih menjadi awan berbentuk cakram di sekitar matahari. Butir-butir debu dalam waktu itu saling melekat dan membentuk planet-planet kecil dengan diameter beberapa kilometer. Kemudian benda-benda ini bertabrakan dan bergabung membentuk planet. Jadi inilah dia sejarah terbentuknya bumi menurut Friedman. Dan merupakan salah satu teori yang paling penting dalam ilmu pengetahuan tentang bumi. Di sini ada dijelaskan oleh Friedman mengenai proses urutan kelahiran bumi. Yang pertama, bumi mulai terbentuk ketika butir-butir debu dalam cakram awan di sekitar matahari saling melekat, di mana partikel-partikel ini mengumpul menjadi badan-badan yang lebih besar, kemudian saling bertubrukan dan membentuk benda-benda berukuran planet. Sisa-sisa dari awan asli berjatuhan. Energi dari bahan yang jatuh ini bersama dengan pemanasan yang terjadi akibat pelapukan radioaktif menyebabkan melelehnya bumi. Yang ketiga, akibat pelelehan ini bahan-bahan yang mampat, terutama besi, tenggelam ke pusat planet menjadi intinya. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh lapukan batuan yang meleleh. Bahan-bahan yang lebih ringan beralih keluar membentuk suatu atmosfer purba. Kemudian, akibat aliran cepat dari partikel-partikel bermuatan dari matahari yang menyapu bersih sisa awan-awan asli dari tata surya sehingga benturannya ke bumi berkurang. Kemudian planet ini mendingin dan uap air membentuk awan tebal di atmosfer. Kemudian yang kelima, awan pun mendingin, uap airnya mengembun, dan hujan deras membanjiri bumi. Hujan deras ini itu mendinginkan bebatuan di permukaan bumi. Kemudian yang keenam, limpahan air dari badai itu menyatu di tempat yang rendah sehingga terjadi awan. Karbon dioksida dari udara mulai larut dalam genangan air sehingga planet ini menjadi dingin. Kemudian yang ketujuh, kira-kira 2,5 miliar tahun yang lalu, sebuah bumi yang biru telah muncul, awan menghilang dan matahari menyinari dunia yang sangat mirip dengan dunia kita sekarang ini. Jadi awal sejarah terbentuknya bumi, beberapa lapisan utama memisah dan berdiferensiasi di dalam planet. Kemudian panas yang dihasilkan oleh tumbukan-tumbukan planet membuat seluruh planet tetap panas dan leleh. Logam-logam lebih berat seperti nikel dan besi tenggelam ke pusat membentuk inti berupa logam. Jadi itulah dia
urutan kelahiran bumi menurut Ritman pada tahun 1960. Kemudian sekarang kita masuk ke perkembangan bumi dan sejarah kehidupannya. Perkembangan kehidupan di bumi dapat dibedakan menjadi 4 tahapan atau zaman. Mungkin ini sudah pernah dibahas di dalam materi sejarah, cuman dikaitkan ke dalam materi geografi. Yang pertama itu adalah Prakambrium, di mana Prakambrium ini adalah zaman tertua di bumi, dan lapisan Prakambrium ini selalu terdapat di bawah batuan yang mengandung fosil. Batuan Prakambrium umumnya berhablur baik yang berasal dari pembekuan magma atau peleburan dengan penghabluran kembali sedimen-sedimen dan batu lainnya yang disebabkan oleh perubahan kimia dan fisis sedimen-sedimen dan batuan-batuan beku. Jadi zaman Prakambrium ini menurut beberapa ahli, beberapa dekade terakhir, ahli geologi telah menemukan bahwa pada kurun waktu Prakambrium ada fosil yang sulit dilihat. Itulah sebabnya era ini disebut dengan kurun waktu Cryptozoikum atau kehidupan yang tersembunyi. Kata Cryptozoikum berasal dari crypt yang berarti sembunyi dan zoom artinya kehidupan. Kemudian Prakambrium ini terbagi atas 3 kurun waktu, yakni Haedan, Archean, Proterozoikum. Kemudian yang kedua, Paleozoikum. Zaman Paleozoikum adalah zaman di mana keadaan bumi masih belum stabil, iklim masih berubah-ubah dan curah hujan yang tinggi. Zaman ini terjadi pada 541 sampai 252 juta tahun yang lalu. Kemudian pada zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, seperti makhluk bersel, satu atau mikroorganisme, hewan-hewan kecil yang tidak bertulang belakang, jenis ikan, gangga, dan rumput-rumputan. Zaman Paleozoikum disebut juga zaman primer atau zaman pertama, di mana zaman ini dibagi menjadi 6 periode. Ada zaman Kambrium, zaman Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon, zaman Fem. Zaman Kambrium itu berlangsung pada sekitar 500 sampai 570 juta tahun yang lalu, di mana Kambrium ini adalah berasal dari Cambria, nama Latin dari Wales, di mana batu-batuan ini pertama kali dipelajari. Formasi batuan yang sama juga ditemukan di Kanada, Grand Canyon, Amerika Serikat. Selama periode Kambrium, kondisi iklim bumi cukup hangat dan layak huni. Kehidupan tanaman terbatas di laut, tidak ada kehidupan di darat. Kala dalam Kambrium terbagi menjadi 3, yaitu kala bawah, kala tengah, dan kala atas. Kemudian ada periode Ordovisium, sekitar 435 juta sampai 500 juta tahun yang lalu, di mana kata Ordovisium mengacu pada nama suku Celtic kuno di Wales, di mana periode ini terdiri dari kala bawah, kala tengah, dan kala atas. Di mana pada periode Ordovisium ini tidak hanya ditemukan di Wales, tetapi juga di bagian Amerika Utara, Eropa, Barat Laut. Kemudian ada zaman Silur. Zaman Silur ini adalah berlangsung pada sekitar 395 tahun sampai 435 juta tahun yang lalu. Kata Silur juga mengacu pada nama suku Celtic kuno dari Wales, di mana selama periode ini level air laut cenderung naik dan turun. Kemudian penyebab daripada suhu air, penyebab daripada cenderung air laut naik dan turun itu disebabkan oleh perubahan reguler daripada daratan, di mana pada periode Silur ini terbentuk daratan pegunungan yang melintasi Skandinavia, Skotlandia, dan pantai Amerika Utara. Kemudian pada periode Devon yang berlangsung 345 sampai 395 juta tahun yang lalu, di mana kata Devon mengacu pada wilayah Devon yang ada di daerah Inggris, di barat daya Inggris. Pada periode ini daratan semakin luas, iklim hangat, dan ada yang namanya semi kering ditemukan di daerah barat laut Eropa, sebagian besar di Amerika Utara. Ada tanaman dengan akar, batang, dan daun hijau berkembang. Hewan vertebrata mengalami evolusi yang cepat. Periode ini dikenal dengan zaman ikan. Pada akhir periode ini muncul hewan amfibi pertama. Hewan vertebrata mulai tinggal di darat.
di antaranya kaki seribu, laba-laba, serangga bersayap. Periode Devon memiliki 3 skala, yaitu skala bawah, tengah, dan atas. Kemudian ada zaman karbon atau periode karbon, di mana berlangsung 280 sampai 345 juta tahun yang lalu. Zaman karbon ini mengacu pada bentang karbon dalam bentuk batu bara yang ditemukan. Itulah sebabnya periode ini kadang-kadang disebut dengan zaman batu bara. Terdiri dari kala atas, kala tengah, dan kala bawah. Batuan karbon dibagi menjadi 2 unit utama, yaitu Pennsylvania dan lembah Mississippi. Umumnya iklim sangat kering, namun di beberapa daerah iklim cukup hangat dan lembab. Hal ini mendorong tumbuhnya vegetasi yang lebat. Pohon cemara raksasa dengan ketinggian lebih dari 33 meter berkembang di rawa tropis. Makhluk amfibi terus berkembang, kemudian kehidupan di laut baik tanaman dan hewan semakin banyak. Reptil menjadi makhluk pertama yang berkembang biak di darat. Kemudian ada periode Permian, berlangsung pada sekitar 225 sampai 280 juta tahun yang lalu. Nama periode ini diusulkan oleh Muruktisyan pada tahun 1841 dari Provinsi Pem. Tempat berdiri kerajaan kuno Permia di Rusia. Pada periode ini gerakan bumi cukup besar, gunung-gunung tinggi terbentuk di Eropa, Asia, dan Amerika. Sebagian timur di bagian timur Amerika Serikat. Kondisi iklim yang kontras bertahan di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Periode ini menandai berakhirnya dominasi makhluk laut. Hewan dan tumbuhan yang hidup di darat meningkat, berbagai macam serangga mulai muncul. Itulah dia zaman Paleozoikum dan pembagiannya. Kemudian ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum adalah masa yang berlangsung sekitar 66 sampai 252 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini perkembangan reptil mencapai puncaknya, terutama dinosaurus. Zaman ini ditandai dengan adanya aktivitas tektonik, iklim, evolusi. Pada zaman ini benua-benua juga mulai mengalami pergeseran dari saling menyatu menjadi berpisah beberapa bagian. Akibat dari pergeseran ini mengakibatkan spesies terbagi dan terjadi yang namanya perkembangan evolusi. Pada zaman ini juga dikenal, ataupun pada zaman Mesozoikum ini dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Trias, Jura, dan Kapur. Zaman Trias adalah periode awal dari era Mesozoikum. Pada periode ini gurun dan gunung yang diselimuti oleh semak bentangi di sebagian besar lahan bumi, hampir di seluruh wilayah panas dan kering ini menjadi basah menjelang akhir periode. Dinosaurus dan reptilia yang berukuran sangat besar muncul untuk pertama kalinya. Lalat pertama dan rayap juga muncul. Kemudian ada periode Jura atau zaman Jura. Jadi pada periode Jura ini kebanyakan lahan terdiri dari hutan atau daratan rawa dengan danau dan sungai yang berkelok-kelok. Kemudian sebagian besar Asia dan Eropa termasuk kawasan Inggris diselimuti oleh lautan. Kemudian periode Kapur ataupun sering disebut dengan yang namanya periode Kreta. Pada periode ini sungai-sungai mulai mengalir perlahan-lahan membentuk delta-delta besar. Ada deposit kapur yang luas, iklim cukup lembut. Hal ini menyebabkan vegetasi tumbuh subur sampai Greenland, meskipun bagian Australia tampaknya ditutupi oleh gletser. Kura-kura raksasa dan ular laut berkembang. Pada akhir periode ini, dinosaurus punah. Kemudian pada zaman Kenozoikum. Zaman Kenozoikum berlangsung sekitar 66 juta tahun yang lalu. Era ini ditandai dengan munculnya makhluk hidup seperti binatang menyusui. Kemudian sejenis kera, ini binatang menyusuinya sejenis kera dan monyet. Selain itu pada zaman ini reptil-reptil besar sudah mulai punah. Zaman Kenozoikum atau Neozoikum dibagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dengan zaman kuarter. Zaman tersier terjadi antara 66 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 5 kala. Kala Paleosen, munculnya hewan pemakan rumput. Kala Eosen, punahnya mamalia purba. Kala Oligosen, kondisi lautan mulai menyempit. Kala Meosen, padang sapana semakin luas. Kala Pliosen, suhu bumi semakin dingin.
Kemudian pada zaman kuarter. Pada zaman kuarter yang ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia ini muncul pada masa Kenozoikum, tepatnya di zaman kuarter. Ya, di sini jelas disampaikannya bahwa zaman kuarter ini sudah mulai adanya kehidupan manusia seperti saat sekarang ini. Kalau di sini zaman tersier ini ada mulai muncul yang namanya seperti sudah mulai punah mamalia purba, kemudian muncul yang namanya hewan pemakan rumput. Tapi di zaman kuarter ini sudah mulai ada kehidupan manusia. Zaman kuarter berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman kuarter dibagi menjadi dua kala. Yang pertama zaman Pleistocene, zaman es. Yang kedua kala Holosen, munculnya Homo sapiens atau manusia cerdas, atau sering kalau dalam sejarah mulai munculnya yang namanya manusia. Jadi ingat, munculnya manusia itu di zaman Kenozoikum atau Neozoikum, tepatnya di pembagiannya itu adalah zaman kuarter. Kalau di zaman tersier ini belum muncul manusia, tapi pas di zaman kuarter sudah mulai muncul manusia. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, mengenai terbentuknya benua-benua di bumi. Yang pertama teorinya namanya Continental Drift Theory atau teori apungan benua, atau sering juga disebut dengan teori pergeseran benua. Teori apungan atau pergeseran benua dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener, yaitu dia mengatakan bahwa sebelum zaman karbon semua benua menyatu, dan benua tersebut dinamakan benua Pangea. Jadi dulu katanya benua-benua atau daratan-daratan yang ada di muka bumi ini semua menyatu, disebut dengan Pangea. Lalu Pangea terpecah menjadi dua. Setelah terpecah menjadi dua, maka yang pertama benua Laurasia itu posisinya di bagian utara setelah terpecah Pangea ini. Kemudian yang kedua Gondwana berada di posisinya di bagian selatan. Selanjutnya benua Laurasia bagian barat bergerak ke arah utara menjauhi benua Gondwana yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana di selatan terpecah menjadi beberapa benua. Ada bagian barat bergeser terus ke arah barat menjadi benua Amerika Selatan, di bagian timur bergerak ke timur menjadi benua Afrika, bagian yang lebih kecil di bagian timur terus bergerak ke arah timur laut menjadi negara India, wilayah India. Satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yaitu bagian timur terus bergerak ke arah timur laut, dan pecahan bagian barat terus bergerak ke arah selatan. Yang pada akhirnya Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan, Eurasia menjadi benua Eropa dan benua Asia. Itulah dia menurut teori daripada teori apungan dan pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Jadi ini dia, ini 200 juta tahun yang lalu, kemudian 108, ini dulu menyatu semua. 200 juta tahun yang lalu seperti ini daratan di bumi. Artinya menyatu semua, menyatu antara satu dengan yang lainnya. 180 juta tahun yang lalu kondisinya yang seperti ini, daratan yang ada di bumi mulai terpecah. 135 juta tahun yang lalu, kondisinya sudah mulai bergerak. Ini 65 juta tahun yang lalu seperti ini, sudah mulai terpisah antara satu dan yang lainnya. Era sekarang ini dia, sudah terpisah Amerika Utara, Amerika Selatan, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, Indonesia, Australia, Antartika. Kemungkinan 50 juta tahun ke depan seperti inilah kondisi muka bumi kita. Ini dia. Inilah dia. Nanti ini bisa dibaca. Oke, dilanjutkan sekarang fakta-fakta atau titik tolak yang mendukung teori apungan dan pergeseran benua dikemukakan oleh Alfred Wegener. Jadi inilah dia faktanya, fakta atau bukti mengenai teori yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tadi. Yang pertama, kesamaan garis pantai Amerika bagian timur dengan Afrika bagian barat. Coba perhatikan nanti peta. Coba perhatikan nanti Amerika bagian timur. Khususnya ini Amerika Selatan, Amerika bagian selatan, ya, yang posisinya di sebelah timur dengan Afrika posisinya bagian barat.
Jika disatukan kembali seperti puzzle, maka pasti akan cocok. Kemudian yang kedua, garis pantai benua Amerika Utara bagian timur mempunyai persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Benua Afrika mempunyai persamaan mencolok dengan Asia bagian barat. Daerah Greenland sekarang bergerak menjauhi daratan Eropa dengan kecepatan 36 meter setiap tahunnya. Kepulauan Madagaskar menjauhi Afrika Selatan dengan kecepatan 9 meter setiap tahunnya. Menurut Wagener, benua yang ada saat ini dulunya adalah sebuah super benua, atau tadi yang dijelaskan, yang namanya Pangea. Benua ini kemudian pecah karena gerakan lempeng tektonik ke segala arah. Akibat pecahan Pangea, maka terjadilah lempengan-lempengan atau bentangan samudera dan benua mengapung sendiri. Kemudian Samudra Atlantik semakin meluas karena benua Amerika terus bergerak ke barat yang menyebabkan terbentuknya Mid-Ocean Ridge dari utara hingga selatan. Jadi di sini pernyataan yang paling tepat bahwa ada pernyataan yang mengatakan bahwa Samudra Atlantik semakin meluas karena benua Amerika terus bergerak ke barat. Kemudian adanya kegiatan seismik, adanya kegiatan seismik luar biasa di sepanjang patahan San Andreas yang ada di California. Kemudian batas Samudra Hindia makin mendesak ke utara. India semakin bertabrakan dengan Eurasia, menghasilkan pegunungan Himalaya. Kemudian inilah dia. Coba perhatikan. Ini posisi Amerika. Ini Amerika bagian timur dengan Afrika bagian selatan menurut teori yang tadi. Ini kesamaan garis Amerika bagian timur dengan Afrika bagian barat. Coba perhatikan ini. Amerika bagian timur dengan Afrika bagian barat. Afrika dengan Asia bagian selatan. Ini dia. Ini coba perhatikan. Di sini Laut Merah. Ini daerah Timur Tengah, ini Afrika seperti Mesir, dan lain-lain. Samakan satu, ini Antartika dengan Australia. Inilah dia, kecocokan benua yang satu dengan yang lainnya. Inilah bukti bahwa yang diungkapkan oleh teori apungan dan pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener. Kemudian, berdasarkan fosil, ditemukan fosil-fosil yang berasal dari binatang dan tumbuhan yang tersebar, luas dan terpisah di beberapa benua, seperti fosil Hypnonatus, suatu reptil yang hidup sekitar 240 juta tahun yang lalu yang ditemukan di benua Amerika Selatan dan benua Afrika. Fosil Mesosaurus, yaitu reptil hidup di danau air tawar dan sungai yang hidup di sekitar 260 juta tahun yang lalu ditemukan di benua Amerika Selatan dan Afrika. Fosil Listosaurus, reptil yang hidup di daratan sekitar 240 juta tahun yang lalu ditemukan di Afrika, India, Antartika. Glossopteris, suatu tanaman yang hidup 260 juta tahun yang lalu dijumpai di Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika. Inilah buktinya. Inilah dia. Pembagiannya nanti gambarnya bisa dilihat. Kemudian berdasarkan kesamaan jenis batuan, beberapa gunung besar juga mendukung hipotesis pergeseran benua. Salah satu bagian dari gunung ini hanya terlihat di pinggir pantai benua seperti pegunungan Appalachia dan yang terpotong. Jadi dilihat dari timur Amerika Serikat dan Kanada, pegunungan tersebut berakhir tiba-tiba di pantai Newfoundland. Gunung dengan rentang usia yang sama dengan gaya deformasi juga ditemukan di timur Greenland. Kemudian kita lanjutkan, inilah dia kesamaan batuannya itu. Oke, berdasarkan gletser, selama era Paleozoikum, akhir gletser besar menutupi daerah benua yang besar dari belahan bumi selatan. Semua benua gondwana kecuali Antartika saat ini berada dekat dengan khatulistiwa di daerah subtropis dengan iklim tropis. Pemetaan striation glasial di batuan dasar Australia, India, Amerika Selatan menunjukkan bahwa gletser berpindah dari wilayah lautan di masa kini ke daratan. Hal ini akan menjadi sangat tidak mungkin karena benua gletser yang besar seperti terjadi di benua Gondwana selama era Paleozoikum akhir. Aliran ke arah luar dari daerah pusatnya terakumulasi menuju laut
Jika benua tidak bergerak selama masa lalu, orang-orang harus menjelaskan bagaimana gletser bergerak dari lautan ke daratan dan bagaimana skala besar benua gletser yang terbentuk di dekat khatulistiwa. Tetapi jika benua dipasang kembali sebagai daratan tunggal dengan Afrika Selatan yang terletak di kutub selatan, arah gerakan akhir gletser benua Paleozoikum masuk akal. Selanjutnya, pengaturan geografis menempatkan benua utara dekat daerah tropis yang konsisten dengan bukti fosil dan klimatologi dari Laurasia. Inilah dia. Ini dulu menyatu, dan daerah kawasan-kawasan ini adalah kawasan daerah-daerah salju. Ya, ada Amerika bagian selatan, ada Afrika bagian selatan, India, ada benua Antartika, ada Australia. Kemudian, yang kedua, teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suez pada tahun 1884, menyebutkan bahwa bumi ini pada awalnya terdiri atas dua benua yang besar, yaitu Laurasia dengan kutub utara dan Gondwana pada bagian kutub selatan. Kedua benua ini terus mengalami pergeseran ke arah ekuator bumi hingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua kecil. Disebutkan Laurasia terpecah menjadi benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Teori konveksi dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar 1927, kemudian dikembangkan oleh Harry Hess dan Robert Gies. Teori ini menyebutkan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian punggung tengah samudra atau mid-oceanic ridge, yang menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapat bagian Mid-Oceanic Ridge itu sendiri seperti Mid-Atlantic Ridge, Pacific Atlantic Ridge. Kemudian teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik ini dikemukakan oleh Tozo Wilson sekitar tahun 1965. Menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer, dan lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer, di mana pergerakan lempeng tektonik ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan arahnya. Jadi berdasarkan arah daripada lempeng tektonik ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama namanya divergensi atau divergen. Divergensi ataupun divergen yaitu gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Artinya lempeng yang satu dengan lempeng yang lainnya bergerak saling menjauh. Kemudian yang kedua namanya konvergensi atau konvergen. Konvergensi ataupun konvergen berupa gerakan saling bertubrukan antara satu lempeng tektonik dengan lempeng tektonik yang lainnya, baik lempeng benua maupun lempeng samudra. Beberapa pegunungan seperti Himalaya Muda, Alpen, Rocky, Andes disebut merupakan relief yang terbentuk akibat proses konvergensi ini. Jadi ataupun ini namanya lempeng konvergen, pergerakan lempeng konvergen. Kemudian pergerakan sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan berlawanan arah yang menyebabkan terjadinya pergeseran antar lempeng tektonik ataupun gesekan. Sesar San Andreas yang terbentang sepanjang 1.200 km merupakan salah satu relief yang terbentuk akibat adanya proses transform ini. Kemudian coba perhatikan, inilah dia pergerakan daripada gerakan divergen, konvergen, dan gerakan transform. Kalau ada hal yang seperti ini, ada tanda panah ke kanan dan ke kiri, kemudian dari sini, ini sebenarnya dari sini lempeng itu, kemudian satu bergerak ke kiri, satu bergerak ke kanan, atau terjadinya tabrakan di sini, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ini namanya lempeng divergen. Kemudian ada satu lempeng dari sini, ini dari sini, kemudian terjadi tabrakan. Satu menunjam ke bawah, satu menunjam ke atas. Ini ada tabrakan lempeng, disebut dengan gerak konvergen. Panahnya sama-sama saling menuju satu dengan yang lainnya. Artinya ketika menuju, yang ini ke kiri, ke kanan, yang ini
ke kiri. Akhirnya terjadi tabrakan. Saling mendekat lempeng ini, ketika saling mendekat lempeng ini kemudian terjadi tabrakan disebut dengan pergerakan atau gerak konvergen. Ini ada gesekan, ya. Ada gesekan antara satu dengan yang lainnya, ini disebut dengan gerak transform. Seperti inilah dia gambarnya. Nanti silahkan disimak dan dipahami. Ini dia gambarnya. Divergen, konvergen, dan transform. Kemudian, selanjutnya kita bahas mengenai lapisan yang ada di bumi ini. Lapisan yang ada di bumi ini kita mulai dari yang namanya mulai daripada yang paling dasar dan yang paling dalam. Ya, mulai dari kulit terluar sampai kulit terdalam. Yang pertama kerak bumi. Kerak bumi ini adalah bagian daripada litosfer. Ini adalah lapisan bumi yang terluar. Nanti di dalam kerak bumi ada yang namanya kerak benua, ada kerak samudra. Kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 40 km. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 10 km. Kerak bumi mempunyai ketebalan tidak sama di setiap tempat. Di bawah benua, kerak bumi rata-rata setebal 30 km, sedangkan di bawah samudra hanya 5-7 km. Kalau kerak samudra, lapisan antara kerak samudra adalah sedimen yang tebalnya mencapai 800 meter, sedangkan kerak samudra yang terus dibentuk oleh letusan gunung berapi sepanjang celah-celah di bawah laut disebut pematang tengah samudra, dengan umumnya kurang dari 200 juta tahun. Secara geologis, umur tersebut masih muda dibandingkan dengan kerak benua yang berumur 3,8 miliar tahun. Oke, kemudian setelah kerak bumi, mantel atau sering disebut dengan mantel bumi, inti bumi bagian luar, inti bumi bagian dalam. Jadi inilah susunan lapisan bumi mulai dari yang terluar sampai yang terdalam. Yang terdalam itu adalah inti bumi bagian dalam. Ini yang paling dalam, kemudian sampai yang terluar kerak bumi. Inilah dia lapisan bumi. Oke, anak-anak Bapak, inilah dia penjelasan mengenai struktur dan perkembangan bumi. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan langsung ditanyakan di grup WA kita. Demikian pembahasan pada hari ini. Kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.